Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan untuk yang sedang sakit, aku doakan agar segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan kembali seperti sedia kala. Amin. Terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Salam kenal dari aku, teman-teman. Pertama-tama aku ingin memperkenalkan diri. Nama aku Fitria. Aku adalah ibu dari satu orang putri yang masih balita. Aku adalah leukemia survivor. Sudah 1 tahun lebih sejak pertama aku divonis leukemia. Alhamdulillah, keadaan aku saat ini jauh lebih baik, lebih sehat dan bisa beraktivitas normal kembali. Walaupun dalam prosesnya itu tidak mudah ya teman-teman, sangat melelahkan, menguras tenaga dan juga pikiran. Tapi alhamdulillah semua itu sudah terlewati. Di video kali ini aku mau masak sambil sedikit sharing ya teman-teman. Aku mau sharing gejala awal yang aku rasain pada saat itu tuh apa aja sih. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu itu aku ada upload short video. Di video itu aku sedang menjalani tindakan leukophoresis atau pengambilan sel darah putih. Karena pada saat itu sel darah putih aku itu tinggi banget teman-teman. Ada di angka 495.000. Jauh banget di atas normal. Aku didiagnosa leukemia itu di pertengahan tahun 2021. Sebenarnya gejalanya itu udah aku rasain dari tahun 2020, teman-teman. Jadi di tahun 2020 itu kesehatan aku tuh menurun. Aku jadi gampang sakit, eh, sering sakit-sakitan gitu teman-teman. Terus aku juga sering kelelahan, jadi cepet capek gitu teman-teman. Padahal nggak beraktivitas yang berat, misalkan cuman nyapu ngepel aja tuh cepet capek, kerasanya capek banget gitu. Dan kalau lagi tidur itu aku sering keringetan teman-teman. Keringatnya itu berlebih sampai baju yang aku pakai aja tuh basah. Sekitar Oktober 2020 gejalanya makin bertambah. Ada muncul ruam merah di badan aku berikut gatal-gatal. Kerasa nyeri di seluruh badan. Terus sering pusing kelayangan. Waktu itu nafsu makan aku juga berkurang. Aku ngerasanya mual terus pegah di perut. Berat badan aku aja tuh turun banyak pada saat itu. Terus aku juga ada gejala batuk. Batuknya itu batuk kering, lama sembuhnya. Sekitar 2 mingguan tuh belum sembuh. Terus disusul dengan demam. Demamnya itu sampai 39 derajat waktu itu. Panas dingin, meriang gitu. Gejalanya tuh mirip sama tipes. Waktu itu aku mikir, apa aku kena COVID ya? Apa tifus ya? Aku mikirnya kayak gitu. Aku nggak mikir aku bakalan sakit kronis, apalagi sampai mikir aku bakalan kena leukemia, nggak sama sekali teman-teman. Terus aku berobat ke puskesmas. Nah di puskesmas itu ketemu dokter. Dokter bilang ini kayaknya sih tipes bu gitu kan, tapi harus dicek darah untuk mastiin gitu. Ya udah aku nurut, aku tes darah lah saat itu. Nunggu hasilnya udah keluar, terus ketemu dokter lagi, dokter bacain hasil, ternyata nggak ada tipes di hasil lab aku. Leukosit aku juga pada saat itu masih di 15.000, HB juga di angka 11. Nah, normalnya kan 13 kalau aku nggak salah ya. Jadi masih di angka normal lah segitu kan. Nah, dokter itu ngeresepin obat biasa kan ke aku. Dikasih lah aku paracetamol dan obat lambung, terus sama vitamin kalau aku nggak salah waktu itu. Nah, aku minum obat lah sehari, 2 hari, 3 hari kan. Nggak kunjung membaik. Enakannya tuh pas cuman abis minum obat,
pas efek obatnya hilang kerasa lagi sakitnya, maksudnya panas gitu, mulai lagi panas. Nah aku ketergantungan tuh sama si paracetamol, sampai obatnya udah habis, kondisi aku nggak membaik. Akhirnya aku inisiatif pergi ke klinik. Nah di klinik itu aku ngomong lah gini 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 gini, yang aku rasain. Dokter ngeresepin obat lagi, diresepin obat. Nah aku pulang, aku minum obat, lumayan tuh membaik pada saat itu. Udah ada perubahan pas dikasih obat dari klinik itu. Aku mikirnya alhamdulillah nih udah mendingan. Waktu itu udah 2 minggu, udah 2 mingguan sakitnya mulai reda. Nah pas itu waktu itu kan pertama drop banget tuh di bulan Februari. Nah kan kalau nggak salah bulan Mei itu udah puasa ya teman-teman. Aku masih sempat ikut puasa tuh waktu itu. Aku puasa masih kuat, walaupun ada beberapa hari yang aku bolong karena emang mualnya itu masih ada, nafsu makan berkurang juga masih ada, lemasnya juga masih ada, ruam-ruam gatal juga masih ada, tapi nggak yang demam parah banget gitu. Aku ngerasa udah mendingan, udah enakan gitu. Alhamdulillah masih bisa ikut puasa, ya ikut lebaran pada saat itu kan. Jadi itu gejala yang aku rasain pas awal-awal aku drop sampai pada akhirnya aku didiagnosa leukemia. Sebenarnya ceritanya masih panjang nih teman-teman, masih banyak lagi yang mau aku sampaikan, tapi berhubung aku belum record video baru, ini tuh videonya udah mau habis, jadi aku sudahi dulu sampai di sini ya teman-teman. Nanti aku bakalan record video ulang dan aku bakalan lanjut cerita lagi. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak yang sudah mau dengerin cerita aku. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.